Harum, kita harus pergi secepatnya dari sini. Sebelum Juragan Subani datang. Harum gak mau pergi dari rumah ini, Bu. Terus kita mau kemana? Harum, kamu masih kecil, nak. Sulit banget Ibu untuk menjelaskan sama kamu. Pokoknya, kita harus pergi dari sini. Daripada kita harus menjadi bagian anggota keluarga Juragan Subani, nak. Asih, kamu ingat, ini hari terakhir kamu harus lunasin semua utang-utang almarhum suami kamu. Kalau nggak rumah kamu akan saya sita, Asih. Asih! Dan kamu harus bersedia menjadi istriku, Asih. Karena rumah ini belum cukup menutup semua utang-utang almarhum suami kamu. Keluar, Asih! Lindungilah hamba, ya Allah. Harum, kita harus cepat pergi dari sini. Ayo, nak. Juragan, suara apa itu? Jangan-jangan mereka kabur. Ayo, ayo, periksa. Ayo. Ibu bangun, Bu. Ayo kita lari, Bu. Harum, bukan Ibu ya, nak. Ibu udah gak bisa jagain kamu lagi. Kamu jaga diri baik-baik ya, nak. Ibu sayang sama Harum. Ibu. 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 Ibu bangun, Bu. Ibu. 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 Mulai sekarang, kamu tinggal di rumah ini sebagai pembantu. Kamu gantiin orang tua kami yang mati. Ngerti? Bagus. Kang, apa nggak kasihan? Harum kan masih kecil. Ya terus yang bayar utang orang tuanya siapa? Ngapain kamu menghalangi mobilanku? Oh, aku tahu. Pasti kamu pembantu baru kan? Nah, mulai sekarang, tugas kamu yang pertama, lap jendela sama lap itu. Sampai bersih. Dan kamu gak boleh istirahat sebelum sungai selesai. Ngerti? Ngerti, kan? Yaudah sana. Kasihan dong, Harum kan masih kecil. Kamu tuh ngapain sih ambil pembantu terus, ha? Udah sana, sana. Kalau nggak kaya, udah aku tinggalin kamu nih, Mas. Sudah masuk tanggal 14 kalender bulan. Besok malam bulan purnama. Aku harus mulai berada di dalam kamar kerja. Sebab aku akan berubah menjadi tua sepenuhnya.
Bu, ini kan udah masuk pertengahan tanggal Jawa, jadi Bapak harus kerjaan Bapak di kamar kerja ya. Satu lagi, Bu. Bapak nggak mau diganggu sama siapapun ya. Baik, Pak. Ya udah kalau gitu, Ibu ke belakang dulu ya, Pak. Ibu, maafin Arum ya. Ini semua gara-gara Arum. Jadi kita ketahuan sama Juragan Subani. Gara, ini makanannya, Nak. Kakek-kakek itu, kenapa dia muncul lagi? Masa setiap bulan aku salah lihat sih? Astagfirullahaladzim. Panas. Astagfirullahaladzim. Kemana kakek itu? Ya ampun. Itu siapa? Jangan-jangan dia orang jahat lagi. Sebentar lagi, keriput dan bumbuku akan menghilang. Sebentar lagi, bulan purnama. Berarti, aku harus berada di kamar ini. Karena, aku akan berubah menjadi tua sempurna. Tapi dengan gelang ini, aku bisa jadi muda lagi. Setelah bulan purnama berlalu. Bu Nimas, ini pisang goreng sama minumannya udah jadi. Arum, ya ampun. Makasih sayang. Simpan di situ. Ya, Bu. Bu. Ya. Udah jadi deh. Loh, kenapa? Ada apa? Ngomong aja. Nggak apa-apa kok. Ada apa? Ngomong aja. Gini, Bu.
Kok Juragan Subani nggak keluar-keluar kamar sih? Ya begitulah suami ibu. Setiap bulan purnama, Juragan Subani harus menyelesaikan laporan keuangannya. Makanya dia gak boleh diganggu. Tapi Bu, semalam Harum melihat ada kakek-kakek di rumah ini. Berarti Arum sama seperti aku. Suka melihat ada kakek-kakek muncul di rumah ini. Gak apa-apa kok. Mungkin kamu salah lihat. Oh iya. Ibu mau ke warung dulu ya. Kamu selesaikan dulu ini. Iya Bu. Bentar ya. Iya. Apa benar suamiku hanya bekerja semalam suntuk? Sampai-sampai dia nggak mau diganggu? Atau ada rahasia yang disembunyikan? Bu, Bapak kapan selesai sih Bu? Gara pengen main sama Bapak. Shh, kamu jangan berisik. Bapak lagi bekerja. Sepertinya sekarang sudah bulan purnama. Aku harus melewati gelang ini. Sekarang aku udah kembali muda. Juragan, makasih ya udah ngizinin Arum untuk sekolah lagi. Pak, tadi dong mau jajan. Ya, sebentar ya. Segini cukup. Cukup. Makasih ya, Pak. Arum? Iya, Bu. Arum, kamu berangkat sekolahnya bareng ya sama Gara pakai mobil? Iya, Bu. Hati ya. Iya. Enak aja. Kamu tuh nggak pantas naik mobil ini. Aturannya tuh ya kamu jalan kaki aja. Pergi sana. Gara. Gak apa-apa kok, Bu. Ya udah kalau gitu Arum jalan kaki aja ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Sepatu baru nih. Iya nih, aku dibeliin sama ibu. Bagus kan? Sepatu aku lepasin. Sepatu aku. Kamu tuh nggak pantas pakai sepatu sebagus itu, tau nggak? Gara? Apaan kamu? Kenapa kamu bakar sepatunya Arum? Dia nggak berhak pakai sepatu bagus ini, Bu. Gara, yang belikan sepatu itu ibu. Kamu tuh emang anak yang bandel ya, Gara? Ibu itu emang dari dulu pilih kasih ya, Bu. Sama anak sendiri aja nggak sayang. Gara, Gara. Arum, kamu jangan sedih ya. Nanti ibu belikan lagi sepatu yang baru, ya? Iya, Bu. Gara, kamu awasin ibu kamu yang sakit ya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu telepon bapak. Terus, kamu ingat, kamu nggak boleh masuk kamar kerja bapak, ya? Siapa beres? Ya udah, bawa pergi ya. Iya. Ya asik, Mama pergi. Sebenarnya ada apa sih di tempat kerja Bapak? Apa itu? Seperti hula hoop. Amat ah. Ini kan bisa. Ini bisa. Wah, dah. Teman-teman, lihat nih, aku punya hula hoop emas. Keren nih. Mau ini. Lihat nih, keren nih. Kembalikan gelang emas ini. Kalau tidak, kalian semua akan saya culik. Gelang emas ini punya aku. Kamu ini nggak kalah juga ya? Gelang emas aku. Tolong. Gelang emas aku. Gimana ini? Tolong. Gelang emas aku. Aduh, gimana nih kalau Mama bisa tahu? Kan aku dimarahin. Iya, aku ada ide supaya Bapak nggak marahin aku. Bapak. Bapak, Kamu nangis sih? maafin Gara ya Pak. Gelang emas Bapak yang di kamar hilang. Apa kamu bilang? Gelang masih hilang. Iya Pak, Arum yang buat Pak. Terus dia bawa keluar rumah dipamerin Pak ke teman-temannya. Terus ada yang rampok barang itu Pak. Arum! Sini kamu. Kamu masuk ruangan saya terus kamu ambil gelang itu ya? Enggak, Gan. Jangan bohong kamu. Harta kamu, harta bapak kamu, harta ibu kamu, harta keluarga kamu yang 7 turunan gak akan pernah bisa beli barang itu. Ngerti gak kamu? Tapi kan Arum gak nyuri gelang itu. Sekarang kamu keluar dari rumah saya. Keluar!
nggak ada yang belain kamu. Ibuku pergi. Udah pergi sana. Udah keluar. Lepas. Ya Allah, Arum harus kemana? Arum, kok kamu jalan sendirian, Nak? Nggak apa-apa kok, Bu. Arum lagi pengen jalan sendirian aja. Oh iya, Tisa kemana, Bu? Kok beberapa hari ini dia nggak masuk ke sekolah? Tisa lagi sakit, dia harus dioperasi. Ya Allah, kalau gitu Arum boleh nengokin Tisa nggak, Bu? Boleh. Kemarin Tisa bilang dia pengen ketemu sama kamu. Ya udah, Bu. Arum, makasih ya. Kamu sudah mau jenguk aku. Iya, sama-sama Tisa. Kan kamu sahabat aku. Semoga kamu cepat sembuh ya. Iya. Kok ada gelang emas? Jangan-jangan gelang emas ini yang dicari-cari Juragan Subani. Pak, Arum kan pembantunya Juragan Subani. Arum, awas ya. Kalau kamu ngadu ke Juragan Subani soal gelang emas ini ya. Jadi benar, itu gelang emas milik Juragan Subani. Bener, Arum. Emang Bapak dapat gelang emas ini dari mana? Saya merampasnya dari anak Juragan Subani. Saya terpaksa karena saya ingin Tisa terselamatkan. Kalau gitu Arum ada ide, Pak. Arum, makasih ya. Kamu udah bantu aku. Iya, sama-sama Tisa. Kita kan sebagai teman harus saling membantu. Terima kasih ya, Arum. Berkat bantuan kamu, Tisa bisa dioperasi. Ini tolong Arum berikan ke Juragan Subani. Saya sadar sekarang. Ini bukan milik saya. Tidak apa-apa. Juragan, ini gelang emasnya. Akhirnya, gelang itu. Gelang apa ini, Pak? Kenapa kamu nggak pernah ngeliat gelang itu? Bu, ibu nggak perlu tahu ini gelang apa. Dan ibu nggak boleh ikut campur. Ngerti? Jangan-jangan ini semua rencana kamu ya? Hah? Enggak, Juragan. Arum nggak merencanakan semua ini. Dan Arum menemukan ini nggak sengaja. Bohong kamu. Daripada gelang ini hilang lagi, mendingan kamu keluar dari rumah ini. Pak, jangan usir Arum. Kemarin Ibu nggak ngelihat Bapak usir Arum. Tapi sekarang kalau Bapak usir Arum lagi, aku akan angkat kaki dari rumah ini. Bu, Arum salah, Bu. Lagi nih, Bu, kenapa sih belain Arum terus? Aku nggak bisa ngusir Arum pergi. Semua hartaku masih atas nama Nimas. Kalau dia pergi, aku nggak bisa dapetin semuanya. Juragan! Maafkan saya, Juragan. Saya kemari mau memberitahu yang sebenarnya. Sebenarnya, saya yang mengambil gelang emas itu dari Putra Juragan. Ketika Putra Juragan membawa gelang emas itu bermain sama teman-temannya. Sekali lagi, maafkan saya, Juragan. Lancang kamu ya. Seharusnya kamu saya tuntut.
Keluar kamu rumah saya. Keluar! Kak! Lihat Bapak! Berani-beraninya kamu bohongin Bapak ya. Sekali kamu keluar bawa gelang ini, Bapak nggak akan segan-segan usir kamu. Ngerti kamu? Terus kamu tetap jadi pembantu rumah ini. Baik, Juragan. Ada apa ya sebenarnya dengan gelang emas itu? Kayaknya ada yang aneh. Arum, kamu sangat mempesona. Aku gak sangka, setelah 15 tahun, kamu akan menjadi gadis yang cantik. Arum, harus aku akui, kamu yang benar-benar cantik. Silahkan Juragan, Den, Bu, dimakan. Makasih ya. Jantungku. Juragan, gimana ini Juragan? Paling jantungnya kambuh lagi. Udah, kamu gak usah khawatir. Lagian juga ajalnya udah deket. Nanti, kalau Imas meninggal, kamu bisa gantiin dia jadi istri aku. Enak aja, Bapak. Arum itu harus jadi istri aku, Pak. Lagian, belum juga ibu meninggal, Bapak udah kecentilan. Kamu jadi anak yang kurang ajar kamu. Arum itu calon ibu tiri kamu. Gak bisa. Arum itu calon istri aku, Pak. Dia calon ibu tiri kamu, jadi kurang ajar kamu. Gak bisa. Suamiku. Dia calon ibu tiri kamu, dengerin Bapak. Aku jantung. Dia, Arum itu punya Bapak. Gak bisa. Dia milik aku, Pak. Arum bakal nikah sama Bapak, dengerin kamu. Gak bisa. Mas. Bu Dimas. Bu Dimas. Bu, bangun, Bu, jangan tinggalin aku. Bu. Pokoknya, aku yang lebih berhak menikahi Arum daripada Bapak. Pulang Bapak kamu, ha? Pulangin Bapak. Bapak tuh yang celaka. Kurang ajar, anak durhaka. Bapak nggak akan kasih warisan buat kamu. Ngerti kamu? Apa? Harta? Bapak bilang harta. Asal Bapak tahu ya, semua harta di rumah ini, itu hak aku, bukan hak Bapak. Bapak nggak akan pernah kasih sepeser pun buat kamu. Keluar kamu. Enggak. Udah Juragan, Aden udah. Siapkan. Bapak tega ya? Awas saja, Pak. Aku bakal balas semua ini. Keluar. Bro, pokoknya kamu harus jadi istri.
bersedia jadi istri juragan. Tapi saya minta waktu untuk menenangkan diri sebelum jadi istrinya juragan. Pasti kamu tuh punya rencana, ya kan? Tidak, juragan. Saya udah pasrah. Saya hanya mau menenangkan diri sambil berziarah di makam ibu kandung saya. Baik, aku izinin kamu. Tapi kamu ingat, kalau sampai kamu bohongin aku, atau kamu ingkar sama omongan kamu sendiri, aku akan cari kamu. Dan aku akan hukum. Denggara, Aru, kamu harus jadi istri aku. Kamu harus bisa menolak lamaran bapak aku. maaf Denggara, saya nggak bisa ngelakuin itu. Tolong jangan ganggu saya lagi. Gak bisa, Aru. Kamu harus mau. Maaf deh. Pokoknya, aku harus bisa mengalahkan bapak untuk bisa mendapatkan Aru. Ya Allah, berilah jalan keluar untuk masalahku ini, ya Allah. Aku mohon perlindunganmu dari niat jahat Juragan Subani yang ingin memberi istri aku. Ya Allah, dia tadi digigit oleh ular raut berbisa. Gawat, bisanya terus-terus menjalar.
Sama, tolong. Ki, siapa gadis ini? Kita tidak mengenalnya ya? Iya. Aku juga tidak mengenalnya. Tapi dia telah digigit oleh ular laut. Lihat, itu. Kita harus membantunya. Lebih baik kita bawa ke Batu Cadas sebelah sana. Di sana ada air penakar racun. Baiklah kalau begitu, tolong. Ayo, ayo bantu. Hati-hati. Ayo. Hati-hati. Ini ada banyak, Ki. Ki, itu airnya, Ki. Ah, ya. Ya Allah, sembuhkan ada di sini. Kakinya. Hati-hati. Kalian siapa? Aku kenapa? Kamu baru saja digigit oleh ular laut yang berbisa. Terima kasih. Kamu sembuh berkat air dari Batu Cadas itu. Kamu ingat siapa namamu? Nama saya Arum. Karena kamu baru saja diselamatkan oleh air dari Cadas ini. Namamu sekarang menjadi Arum Cadasari. Cadasari. Boleh. Lebih baik sekarang kamu ke rumahku dulu. Sampai kamu ini sembuh ya. Kemana? Kenapa sampai sekarang belum ketemu? Jangan-jangan dia bohongin aku. Cadasari, kenapa kau bisa ada di atas batu karang itu tadi sendirian? Sedari kecil, bapak dan ibu aku sudah meninggal karena kekejaman dari Juragan Subani. Kemudian, aku dipaksa untuk jadi pembantu di rumahnya. Sekarang setelah istrinya sudah meninggal dan aku sudah dewasa, aku dipaksa untuk menjadi istrinya. Subani. Lalu kamu mau? Aku nggak bisa apa-apa. Dia kuat dan punya banyak anak buah. Dan dia juga punya gelang yang bisa memberi dia kekuatan. Gelang? Arum Cadasari, bolehkah aku menolongmu? Bagaimana caranya, Ki Pande? Bagaimana caranya Ki Pande bisa melawan Juragan Subani yang kaya, kuat, dan punya banyak anak buah? Arum Cadasari, aku adalah seorang ahli pembuat gelang. Dan sumber kekuatan Subani itu adalah di gelang emas yang aku ceritakan tadi. Aku bisa menolongmu hanya dengan satu syarat. Kamu harus mau menjadi istri dari Subani. Ki Pande bilang mau menolong aku. Kenapa aku harus tetap menikah dengan Juragan Subani? Cadasari, tenang saja. Aku bisa menghancurkan kekuatannya Subani. Kamu harus mau menikah dengan Subani, tapi berilah dia satu persyaratan. Apa itu? Ketika Subani mau menikahimu, perintahkanlah Subani untuk melubangi batu karang yang hanya bisa dilewati oleh 2 orang. Tapi ingat, ketika dia melubangi batu karang itu hanya boleh dilakukan dalam waktu sehari semalam. Apa cara itu akan berhasil, Ki?
Tenang saja, Carasari. Percaya kepadaku. Pokoknya, aku harus bisa menggagalkan pernikahan Bapak sama Arum. Dari mana mereka? Arum gak ada di makam ibunya. Betul, Juragan. Kita sudah mencari seluruh pantai, tapi tidak menemukannya. Terus ngapain gua harus bayar kalian, ha? Kalau ngerjain masalah kayak gini aja kalian nggak bisa. Juragan, Arum, saya nggak pernah ingkar janji. Arum, gimana? Sekarang kamu udah tenang kan? Dan kamu udah siap nikah sama aku kan? Tapi saya ada persyaratan lainnya, Juragan. Juragan harus bisa melobangi batu karang yang bisa dilewati oleh 2 orang manusia. Waktu Juragan hanya sehari semata. Permintaan kamu tuh aneh banget ya. Lagian buat apa? Nantinya, sebelum kita menikah, kita akan melewati batu karang yang berlubang itu. Yaudah, aku sanggupin semua syarat-syarat kamu. Buat aku itu masalah gampang. Dan setelah itu, kamu akan jadi istri aku. Gelang sakti ini telah disalahgunakan oleh Subani. Mau kau bawa kemana gelang emas itu? Ha? Itu milikku. Siapa kamu, anak muda? Aku orang yang berhak atas gelang emas ini. Cepat pergi, bawa jendela itu. Akhirnya selesai juga pekerjaan aku. Dan sekarang, aku bisa segera menikah dengan Arum. Dan pantai ini akan menjadi saksi pernikahan dengan Arum yang cantik. Aku harus
segera memasang gelang emas ini sebelum terlambat. Itu kan kakek-kakek yang semalam. Lebih baik aku di sini dulu. Aku penasaran apa yang akan dia lakukan. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harus yakin. Ya Allah, tolonglah aku. Juragan, sebelum kita menikah, aku ingin kita melewati batu karang yang telah juragan lubangi. Harum. Aku nggak nyangka kalau kamu tuh romantis banget ya. Aku senang ya. Aku udah gak sabar buat nikah sama kamu. Sekarang kita lewatin karang ya. Ya Allah, tolonglah aku.
Berhenti! Aku gak bakalan biarin Bapak sama Arum bahagia. Anak kurang ajar kamu. Minggir! Enggak. Oh! Jangan pegang! Lepasin! Buang dia! Ayo. Kenapa aku jadi berubah seperti ini? Arum, ini pasti perbuatan kamu. Pasti kamu udah guna-guna aku, iya kan? Subani. Pandai. Iya, aku pandai. Masih ingat kamu kepadaku? Sungguh sangat jahat dirimu, Subani. Jadi, kamu yang lakuin semua ini? Yang namanya kebohongan harus segera terungkap, Subani. Tidak selamanya kamu bisa membohongi semua orang. Pandai, bagaimana bisa semuanya jadi seperti ini? Beginilah ceritanya. Dulu aku dan Subani bersahabat. Tapi Subani yang jahat dan serakah itu mencuri gelang antik besar milik ayah. Gelang itu ternyata adalah gelang yang bisa membuat seseorang menjadi awet muda kalau seseorang melewatinya ketika malam bulan purnama. Setelah itu Subani pergi dan menghilang untuk selamanya. Sebenarnya aku dan ayahku sudah mengikhlaskan gelang emas itu dicuri oleh Subani. Tapi setelah aku bertemu denganmu, Arum, dan aku mendengarkan tentang kejahatan Subani, aku berpikir aku harus melakukan sesuatu agar kejahatan Subani terhenti. Itulah kenapa rencana Karang Bolong ini mesti segera dilakukan. Agar Subani bisa melewati gelang milikku yang bisa menetralisir kesaktian gelang emas yang dicuri oleh Subani. Aku akan balas dendam ketika kekuatanku sudah pulih. Dan aku gak akan melepaskan kamu, Arum. Gelang emas bisa membuat aku kembali muda. Gelang emas. Gelang emas kemana? Putra! Ganding! Kemana gelang emasku? Kenapa bisa hilang, hah? Apa kerja kalian? Asal kalian semua nggak becus. Tidak, Juragan. Kami sudah bekerja semaksimal mungkin. Berani sekali kamu bantah omongan.
Juragan gak usah sombong. Juragan sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Juragan sudah tua, sudah lantar, dan mati. Kurang ajar kamu. Aku harus pergi ke Karangbolong. Aku harus ke sana. Arum, Pandey, tolong aku. Gara, Gara anakku. Gara, tolong Bapak nak. Apa? Tolong. Bapak bilang tolong. Aku aja. Bapak tega buang ke laut. Terus sekarang Bapak minta aku tolong Bapak. Hah? Enggak. Karangbolong inilah yang mengingatkan kita akan Subani. Karena harta benda Subani semua sudah dijarah oleh orang-orang. Itu hukuman buat dia. Karena hasil kekayaannya hasil zolim sama orang-orang, termasuk keraton. Cadasari, pantai ini adalah pantai milik keluarga. Dan sekarang aku ingin menamakan pantai ini Pantai Karangbolong. Itu akan mengingatkan orang-orang tentang kisah kejahatan Juragan Subani. Mudah-mudahan orang-orang bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Arum Cadasari, bersediakah kamu menikah denganku? Akang Pandeglang, aku bersedia jadi istri. Biarkan Pantai Karangbolong ini menjadi saksi pernikahan kita.